Jadi sejarahnya kenapa dibilang pantai ujung bom? Dulu katanya di sini tempat tentara Belanda berlabuh, kemudian ada gudang mesiu mereka ya. Dalam jangka waktu 5 sampai 6 hari itu teman-teman, range-nya tadi keuntungannya bawa pulang 10 sampai 15 juta. Kita dipotong 8 juta, rata-rata 5 juta lah ya. 5 juta dibagi dua. Tapi kali ini kita nggak mau ngebahas pantainya, lautnya, indahnya pantai laut teman-teman. Kita mau ngebahas bagaimana kehidupan real di pesisir pantai, masyarakat di pesisir pantai. Ngeri amat teman-teman. Kita ini mijaknya seperti ini, harus 2 bambu begini ya, 2 bambu begini kita pijak, jangan 1 bambu. Ini berapa sekilo diambil penadahnya bang? 4.000 sekilo. Oh kalau bahan bakunya kita, oh ikan filetan itu tadi ya. Oh jadi dari ikan filetan itu tadi teman-teman, itu limbahnya dijemur sama bang itu. Berapa itu bang kalau ngambil bekas filetannya itu? Perumahan ini tepat berada di tepi laut. Bisa dibayangkan kalau misalnya laut, ombaknya, airnya naik, nelayan mulai berlayar teman-teman. Lagi-lagi pemandangan yang kurang sedap. Padahal asik kali ya kalau bersih begitu ya. Bisa jadi objek wisata kali ya. Di atas air begitu kan, seperti ini. Rumah di atas air. Kita lagi di pantai teman-teman. Selamat pagi, welcome back to my channel. Pantai biasanya banyak yang indah-indah gitu ya. Lautnya biru. Terus kita bisa refreshing gitu ya. Mata jadi fresh gitu ngelihat ombak laut gitu ya. Tapi kali ini kita nggak mau ngebahas pantainya, lautnya, indahnya pantai laut teman-teman. Kita mau ngebahas bagaimana kehidupan real di pesisir pantai, masyarakat di pesisir pantai. Kita berada di ujung bom. Kalau lebih terkenalnya gudang lelang ya, di Bandar Lampung. Kita mau coba lihat bagaimana kehidupan masyarakat, aktivitas sehari-hari masyarakat di pinggir pantai ini teman-teman. Gunung Indah di depan itu ya. Apakah seindah kehidupan warga masyarakat di sekitar pantai ini? Kita coba lihat, kita cek ya teman-teman ya. Stay tune teman-teman. Pantai Ujung Bom terletak di Kelurahan Kangkung di Kecamatan Bumi Waras. Jadi sejarahnya kenapa dibilang Pantai Ujung Bom? Dulu katanya di sini tempat
tentara Belanda berlabuh, kemudian ada gudang mesiu mereka ya, persenjataan mereka, jadi makanya dinamakan ujung bom. Ujung bom ini kalau kita lihat banyak nelayan-nelayan di sini teman-teman. Itu parkiring perahu mereka ya untuk berlaut gitu ya, untuk mencari ikan. Tapi nggak tahu deh, sebagian besar penduduk di sini nelayan apa gimana ya, kita coba cari tahu deh. Jadi persis di ujung pantai ini, di pinggir pantai ini langsung terdapat pasar gudang lelang namanya teman-teman. Di sini hasil tangkapan langsung dijual begitu ya, dilelang sama pedagang pertama begitu ya. Mungkin harganya lebih murah pastinya ya, karena langsung dari nelayan gitu. Kita coba cek teman-teman. Wah, sih. Kita kebetulan ketemu sama warga lokal di sini teman-teman. Pagi Ibu. Namanya siapa Bu? Ibu Tanyu. Ibu Tanyu. Oh, Ibu asli di sini Bu ya? Ya. Oh, jadi Ibu ini warga asli sini teman-teman. Udah lama Bu? Berapa tahun Bu di sini Bu? Umur saya udah 56. 56, jadi Ya, hampir 60-an. jadi dari lahir di sini ya? Ya 60 lebih saya. Oh, 60 lebih. Dulu pendatang apa gimana Bu? Memang saya aslinya mama saya dari Jawa Brebes. Oh gitu. Jadi saya bawa ke sini umuran setahun setengah pindah. Oh di sini memang dulu maaf banyak perkumpulan orang dari Brebes ke sini gitu ya. Asli sini banyak Brebes semua. Oh, gitu teman-teman. Brebes Jadi sama orang Bugis mas. Bugis ya. Cungkeng. Oke, Kalau jadi sini mah orang Brebes semua. oke, Cirebon. jadi di gudang lelang ini teman-teman memang banyak pemukim dari Brebes sama dari Bugis gitu ya. Bugis sebelah Cungkeng. Berkumpul di sini. Oke, jadi dari tempat yang sama, asal yang sama pada ngumpul di sini dulu gitu Bu ya. Iya. Memang asli sini mah Brebes semua. Oke, ini kalau mulainya ikan datang jam berapa Bu? Jam 4 mulai bongkar, lelangnya jam setengah 5. Jam 4 sore nanti. Iya. Oh, jadi bukan pagi datang ikan Bu ya? Oh. Kalau subuh ada ikan jam 1 malam PPI, pelelangan PPI adanya. Oh gitu. Oh jadi kalau pelelangan kan 2. di sini sama di PPI. PPI. Aslinya dulu di sini, aslinya dulu Hmm. pelelangannya di sana di kelurahan zaman dulu waktu saya kecil. Oh. Jadi dibangun berhubung lautnya udah kering, udah jadi darat, pindah ke sini, pembuangan airnya kan di laut kan enak, Oh, nggak begitu. kotor, nggak bau. Kalau di sana banyak toko-toko Cina-Cina gitu kan. Oke. Oh, Oh kalau Ibu tinggal di sini Bu? Di rumah saya di sini, di belakang sini Bu ya? belakang masjid itu, masjid gede. Itu memang rata-rata semua nelayan apa gimana Bu warga di situ? Bu? Campur juga deh. Campur ada ya? yang nelayan, ada yang buka, yang berdagang. Dagang. Tapi aslinya di sini banyaknya nelayan. Wah aslinya memang dulu banyak nelayan Bu ya. Iya, Tapi sekarang udah campur ya macam-macam Bu ya. Pokoknya campur lah kayak sayur asem. Oke. Oke. Jadi jam 4 baru mulai dilelang gitu Ya. Bu ya. Itu kalau seminggu berapa Bu itu Bu sewa di KUD-nya Bu? Sebulan. Nggak tahu ya. Oh. Nggak tahu kalau harian sehari 5.000 ya. Oh, per hari Bu ya 5.000 Iya, ya. kalau dihitung per hari. Oh, sewanya per hari 5.000 ya. Oke. Kalau orang pedagang mah 5.000 ya paling murah. Oke. Jadi seperti ini penampakan dari pasar gudang lelang, persis di ujung pantai tadi ya teman-teman. Seperti Ibu tadi menginfokan barang tangkapan datang nanti sore ya. Jadi ini masih sepi. Itu banyak kapal-kapal.
Ya kalau pagi dia, oh ini ada kerang. Kerang apa nih namanya kerang? Masih tutup, masih sepi ya. Sini harusnya sore. Oke, di ujung pasar ini, pasar gudang lelang ini sudah mulai beralih gitu ya, bukan lagi ikan tapi sudah hasil-hasil yang lain, menjual hasil yang lain teman-teman. Ini tadi tempat pelelangan ikan dan pasar ikan rakyat gudang lelang Ujung Bom. Oke, kita sekarang mau cek ya teman-teman, coba lihat gimana sih kehidupan warga di sekitar pesisir pantai Ujung Bom ini ya. Apakah seindah dari lautnya gitu ya, laut biru. Kita coba cek ya teman-teman. Kita mau masuk gang ini teman-teman. Gangnya sempit banget, kecil, karena memang padat ya. Bang, seperti ini teman-teman. Padat banget ya. Nggak tahu deh ini bisa dikatakan slum area apa enggak ya. Di situ banjir, Beh. Banjir Pak situ ya? Banjir. Laut. Oh, dari laut ya. Makasih, Pak. Banjir, teman-teman, dari area laut pasang. Nggak bisa lewat. Kita coba dari sini. Sepertinya pasang juga deh. Seperti ini teman-teman ya. Ada selokan tapi tidak lancar ya. Nggak tahu apa karena dia di pinggir laut begitu ya. Sekilas potret. Oh bisa. Kalau sebelah situ juga banjir. Ya, motor-motor pada ditaruh di luar juga. Persis seperti di pemukiman di Gunung Sari. Pak. Tapi kalau lihat dari bangunannya bagus. Cuma memang karena padat. Banjir seperti ini bukan banjir dari air hujan ya teman-teman, tapi dari air laut pasang begitu ya. Kalau info dari warga sini tadi memang waktunya dia sering naik begitu pasang.
Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan eh, orang berkumpul ya teman. Ini udah di atas air teman-teman, udah di atas laut. Kita bisa lihat ini. Tuh. Ini udah di atas laut ya. Di bawah ini air. Itu rumah panggung ya. Jadi perumahan ini dibangun di atas air, di atas laut, permukaan laut ya. Dengan konsep pakai tiang-tiang apa ini? Pondasi seperti ini ya. Tiang-tiang pondasi seperti ini. Cuman disayangkan ada banyak barang sisa gitu ya mengenang. Seperti itu. Oke. Mbak. Jadi memang ada beberapa faktor yang bikin mereka berkumpul di sini ya teman-teman ya. Walaupun kondisi seperti ini tetap mereka bertahan di sini ya. Ada faktor fisik mungkin ya. Karena di sini seperti fasilitas gitu ya. Jadi ada banyak fasilitas yang mereka dapatkan di sini, artinya tidak mereka dapatkan di asal mereka gitu ya. Seperti rumah sakit, listrik dan lain sebagainya. Bu. Oke, kita sampai lagi di laut yang tadi teman-teman. Seperti ini. Di sini perkampungan nelayan begitu kayaknya. Tempat ngetem ya kapal-kapal ini teman-teman ya. Coba lihat nih ada berapa banyak kapal di sini nih. Ini kita ketemu warga lokal teman-teman yang buat nyeset ikan dia. Ini mau buat apa bu? Pempek. Oh pempek. Ini kenapa ibu ya? Jolot. Jolok. Iya, jolot. Oh jolot. Dari sini nanti digiling gitu bu ya? Iya. Kita yang giling apa kita kasih ke orang bu? Dilempar. Oh dilempar ke orang. Jadi kita cuman bersihin ini aja bu ya gitu ya? Dagingnya. Oh. Kalau ikan jolot ini per kilonya berapa bu? Kalau ini kerja ini. Enggak, kalau misalnya nelayan jual begitu 40. 40 ya per kilo ya? Dari sekilo itu jadi pempek berapa kilo? Nggak paham bu? Nggak paham ya? Jadi ikan ini teman-teman, bahan bakunya ikan ini harganya saja sudah berapa bu? 40 kilo tadi, 40 per kilo ya. Tapi nggak tahu dia jadi berapa kilo pempek ya. Kalau pempek itu 2 kiloan. Pempek yang kecil aja itu bisa harganya 2000 sampai 2500 teman-teman. 2 kilo itu mungkin sekitar berapa ya? 100-an kali ya, 100-an pempek yang kecil-kecil itu kali ya. Rumah di sini bu ya, ibunya ya. Iya, di sini. Kalau di sini semua mayoritas nelayan bu. Apa ada pekerjaan lain bu? Nelayan semua ya. Oh, jadi Nelayan, istrinya kayak gini kerjaan. oke. Jadi bapak-bapaknya nelayan, ibu-ibunya ngefilet ikan begini teman-teman. Untuk jadi bahan pempek. Udah lama di sini bu? Dari tahun berapa bu? Berapa ya? Tahun
Oh, baru 2000-an. 2009-an ya Raya. Oh, 2009-an baru berarti ya. Iya. Kalau dulu memang udah sepadat ini Bu ya, di sini Bu ya. Dari dulunya udah emang udah sepadat ini ya. Iya. Oh, jadi dari dulu teman-teman memang udah sepadat ini dan awalnya memang dari awalnya memang udah kampung nelayan di sini Bu ya. Iya. Oh, oke. Sampai Jadi di file begini ya teman-teman ya. Di file begini aja ya. Ini nanti dikasih ke tahapan berikutnya untuk digiling, dibuat pempek begitu ya. Oke Bu, makasih Bu ya. Ya, mari. Oke, kita lanjut lagi. Jadi perumahan ini teman-teman, perumahan ini tepat berada di tepi laut. Bisa dibayangkan kalau misalnya laut ombaknya airnya naik ataupun mudah-mudahan enggak ya tsunami begitu, bisa dibayangkan ya. Jadi itu tadi satu faktor penyebab mereka bertahan di sini, faktor fisik ya. Di tempat awal mereka mungkin tidak ada fasilitas tadi ya, seperti rumah sakit, kesehatan, listrik dan lain sebagainya, jalan yang bagus. Sementara di sini mereka dapat. Jadi mau nggak mau mereka bertahan di sini walaupun kondisinya seperti ini ya teman-teman ya, kayak slum area begitu ya. Di ujung sana itu hotel Golden Tulip ya, kelihatan Golden Tulip. Lalu faktor yang kedua, sosial kali ya. Seperti pengakuan tadi Ibu siapa itu tadi yang pertama, di sini banyak warga yang berasal dari daerah Brebes, kemudian dari daerah mana itu tadi ya. Jadi memang banyak etnis yang sama berkumpul jadi satu ya. Itu faktor sosial ya. Jadi mereka berkumpul satu suku, satu asal begitu ya. Mereka membentuk perkampungan di sini ya. Kemudian mungkin ada organisasinya juga kali ya di sini ya. Mereka bisa bersama-sama. Oke, kita masuk lagi ke sana teman-teman. Sampai ke ujung. Itu tadi ke pasar gudang lelang tadi ya. Agak susah dapat warga lokal di sini. Seperti ini teman-teman. Ini sudah sampai mau ke tepiannya ini. Sedikit aja naik lagi dia naik ke rumah. Oke, seperti ini. Perkampungannya sudah di atas air itu ya. Ada apa namanya, fondasinya seperti itu. Ini banyak kapal bersiap-siap untuk mau berangkat. Itu ada jahitnya tuh, itu jahit. Udah banyak kapalnya di sini. Oke, kita udah sampai di ujung sini teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita cari spot yang lain. Kita balik. Lewat sini. Seperti ini teman-teman. Sayang banget. Langsung ke air begini ya, ke laut begini ya. Sayang banget. Pak,
kita lanjut lagi. Seperti ini teman-teman, mereka langsung membuangnya di halaman seperti ini ya, di air begini. Ini baunya udah nggak keru-keruan teman-teman. Nggak tahu kalau dari penyakit seperti apa, nggak ngerti ya. Karena mereka ini langsung di atas air laut ini. Katanya merono dikit diceluk. Dari kadang ngeluk. Oh. Oh, banjir. Ini ada tempat berkumpulnya motor, kayak parkir motor begitu ya. Oke. Sedikit banyak kita udah dapat gambaran teman-teman ya, pemukiman di belakang pesisir laut tadi ya, Ujung Bom. Ternyata seperti ini teman-teman. Laut di depan, pemukiman di belakang, sangat kontras. Kontras sekali. Jadi tadi dua faktor, faktor fisik, kemudian faktor sosial, yang ketiga tentunya faktor perekonomian ya teman-teman ya. Jadi mereka terpaksa untuk tetap tinggal di kawasan ini walaupun padat, kemudian ya slum seperti ini ya, slum area seperti ini, karena memang di sini ada mata pancaraian sebagai nelayan, kemudian berdagang gitu ya. Tadi udah di situ, kita lewat sini. Secara umum gambarannya hampir sama teman-teman, seperti ini. Jadi kita nggak explore semua ya, hanya beberapa spot. Dua pantai tadi dari Gudang Lelang, Ujung Bom, kemudian pantai yang satunya tadi itu juga ya. Kita udah wawancara juga, ngobrol sama warga lokal. Oke. Kita balik lagi ke tempat tadi kita masuk, ke Jalan Ikan Bawal. Jangan disorting, oh. Iya, nggak apa-apa kali. Oke. Ngasih upload aja nih. Sampahnya goyang-goyang. Oh, banjir dia, banjir. Banjir, teman-teman, banjir. Oh, ini ikan. Oke, kita pengen lihat nih teman-teman, jemur ikan asin. Bang. Bang.
Bikin ikan asin bang ya? Oh keren. Bikin ikan asin teman. Ikan apa ini bang? BS buat ikan jadi pur ikan. Ikan BS namanya. Iya ikan BS. Oh. Digiling buat jadi pur makan ikan. Oh ini nanti dijual ke tempat bikin makan ikan itu ya? Ada pelanggan yang ngambil. Oh ada penadahnya nanti ngambil ya? Oke. Ini berapa sekilo diambil penadahnya bang? 4.000 sekilo. Oh kalau bahan bakunya kita? Kita ngambil dari bekas ikan filetan ini. Oh ikan filetan itu tadi ya. Iya. Oh jadi dari ikan filetan itu tadi teman-teman itu limbahnya dijemur sama bang itu. Berapa itu bang kalau ngambil bekas filetannya itu? Per per paket? Basket. Ya basket itu basket. Basket itu berapa kilo bang? Ya, 30 kilo. Oke. Jadi sampahnya dari tadi hitungannya per basket teman-teman, satu basket itu 30 kilo 10.000. Setelah dijemur ini nanti diambil penadahnya untuk dibuat pakan ikan itu per kilo, pur lele dan lain-lain gitu ya, pur ayam gitu ya dan lain-lain. Itu per kilonya jadi 4.000 seperti ini teman-teman. Ini gue mah ngeri-ngeri amat ini kayak begini, di bawah ini langsung air nih, cuman pakai bambu. Kalau nyebur lumayan ini. Rumah ini persis di atas laut ini teman-teman. Oke, jadi tadi ada yang ngefilet, kemudian limbahnya dijemur seperti ini teman-teman ya, untuk bahan mau makan ikan ya, pur lele dan lain sebagainya ya. Ini hasil yang sudah kering, siap diambil oleh pengumpul tadi ya, untuk dibuat pur atau makanan ikan tadi ya. itu udah hati-hati yang ada papan di sebelah sana paling ujung. Oh gitu ya. Iya. Nginjaknya bambu 2 aja malah kan. Oke. Ini akses kita ke pantai berikutnya seperti ini teman-teman. Agak lumayan serem ya. Ini sih mbak. Seperti ini. Kalau ini rusak, nggak tahu ya siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki, apa mereka gotong royong seperti itu, nggak tahu ya. Ngeri amat teman-teman. Kita lihat. Ini mijaknya seperti ini, harus 2 bambu begini ya, 2 bambu begini kita pijak, jangan 1 bambu. Informasi dari abangnya tadi. Oke. Oh kita sudah di ujung. Nggak kelihatan sih lautnya ya. Oke, kita udah di ujung. Rumah ini persis di ujung laut ini teman-teman. Seperti ini penampakan rumah di pinggir laut ini ya. Kemudian depannya seperti ini. Samping. Jadi langsung ke laut begini ya. Oke. Lagi-lagi pemandangan yang kurang sedap.
Padahal asik kali ya kalau bersih begitu ya. Bisa jadi objek wisata kali ya. Di atas air begitu kan, seperti ini. Rumah di atas air. Di atas permukaan laut. Cuman ini tadi kendalanya. Ini kita ketemu sama teman-teman nelayan di sini lagi betulin jala, teman-teman. Seperti ini. Permisi ya, Bang ya. Ade. Oh. Seperti ini. Misi, Bang. Ini betulin jala, Bang ya? Apa sobek apa gimana, Bang? Baru bikin baru. Oh, bikin baru. Oh, dibuat dijual apa gimana? Buat sendiri. Oh, buat sendiri untuk kapal sendiri ya. Satu jala gini berapa lama, Bang, selesainya, Bang? 1 minggu. Oh. Bang, aku boleh nanya-nanya kan, Bang, kan? Permisi. Ya. Oke. Sambil istirahat sambil ngelihat warga lokal bikin jala nih, teman-teman. Jaring. Oh, jaring ya. Oh, beda jaring sama jala, Pak. Jaring payang. Jaring payang namanya. Kalau jala yang ditebar itu. Kalau jala yang ditebar. Oh, kalau ini jaring ya. Tapi fungsinya sama untuk nangkap ikan juga, Pak ya. Kalau ini model kayak begini ikan apa, Pak, yang ditangkap, Pak? Udang. Udang. Oh, udang seperti ini. Ikan. Semuanya dapat. Ya, bukannya semuanya, maksudnya fungsinya cari udang. Oh, gitu. Oh, gitu. Kalau sekali berlayar gitu berapa, Pak, dapat tangkapan, Pak? Rata-rata, Pak? Tergantung cuaca. Rata-rata biasanya? Rata-rata ya kalau 5 hari kan 6 Oh, hari lah. oh, 6 hari berlayar, Pak ya. Di laut. Heeh. Ya berlayar sih paling 3 jam. Heeh. Cuman operasi kan kita sampai 5 hari, 6 hari baru pulang. Oh, gitu. Oh, di spotnya 3 jam gitu ya. Ke sana ke spotnya itu yang berhari-hari ya. Iya. Oh, kalau pulang gitu berapa biasanya, Pak, bawa ini, Pak? Hasil tangkapannya Iya. tergantung cuacanya, Mas. Kalau lagi kenceng anginnya, gelombangnya gede ya lumayan sih. Sekitar kan kita tahunya kan globalnya, global jumlah Berapa itu, Pak? semuanya kadang 10 juta, kadang 15. Oh, jadi tergantung. 5 hari berlayar itu, 5 apa 6 hari berlayar itu bawa hasil tangkapan setara dengan 10 juta sampai 15 juta itu, Pak ya. Iya, itu kalau lagi rame ya 17 ya. kalau lagi rame. Bapak siapa, Pak? Noto. Oh, punya kapal, Pak ya? Iya. Oke. Itu kalau misalnya 5 hari 6 hari itu untuk operasionalnya untuk makan, modal, untuk semuanya sekitar 8 juta. 8 juta. 8 juta, teman-teman. Jadi dalam jangka waktu 5 sampai 6 hari itu, teman-teman, range-nya tadi keuntungannya bawa pulang 10 sampai 15 juta. Iya, Kita dipotong 8 juta, rata-rata 5 juta lah ya. 5 juta dibagi 2. 5 juta dibagi 2. Ya ABK sama yang punya kapal. ABK sama yang punya Kalau kapal. yang punya kapal itu satu bagian misalnya 4 juta. Yang punya kapal paling dapat 2 juta. ABK kalau berangkat orang 4 paling 500.000. Oke. Jadi sistemnya sewa kapal, teman-teman. Iya, bagi hasil lah. Bagi hasil. Jadi untuk yang punya kapal itu setengahnya 50%. Jadi kalau dasar tadi kita 5 juta, untuk yang punya kapal 2,5 juta, kemudian 2,5 jutanya untuk ABK. Iya, ABK dibagi lagi orang. Jadi kalau ABK-nya misalnya orang 5, per orang dapat 500.000 selama 5 sampai 6 hari, seperti itu. Kalau cuacanya lagi bagus. Itu kalau cuacanya lagi bagus, teman-teman. Kalau cuacanya lagi ekstrim ya namanya di laut, kadang dapat kadang enggak. Oke.
Oke, seperti itu teman-teman. Itu tangkapannya apa aja Pak? Biasanya Pak, udang, ikan. Ikan, Ikannya apa aja Pak di pelayaran kita ini? ikan kerisi, Ikan kerisi, kuniran. Ikan kerisi, ikan dasar. ikan dasar. Oh, di dasar laut ya gitu ya. Kadang ada kalau ada cumi ya cumi. Oh, cumi ya. Ya terutama sih udang lah kalau lagi ada nyari udang. Hmm, apa namanya? Untuk buat pempek tuh ikan simba. Tenggiri itu mah. Tenggiri ya. Tenggiri dapat nggak Pak? Kalau tenggiri kalau jaring kayak gini jarang. Oh, jaring iki jarang. Spotnya juga beda Pak ya? Beda. Dia di laut dalam Pak? Enggak, laut dangkal juga. Laut dangkal juga. Ada, cuman kalau jaring ini kan khususnya ikan dasar. Kalau Oke. yang tenggiri itu jaring-jaring semacam modelnya rampus. atau Oke. Milenium orang mancing itu. Oke. Oke. Ini dapat cuman paling yang kecil. Oh, ikan tenggirinya. Kalau simba Pak? Simba jarang dapat. Simba jarang dapat Pak ya. Mancing dia Pak ya. Mancing ya. Kalau Simba itu yang dapat itu termasuk orang motor-motor payang. Oke. Cari ikan timbul itu tongkol. Itu mancing juga bukan jala. Iya, jaring juga. Jaring juga Pak ya. Payang namanya. Payang. Kata orang sini payang dok. Payang dok ya. Oke. Itu kapalnya teman-teman. Di depan itu, ini jaringnya. Itu tadi pasar gudang lelang. Tadi kita dari situ ya. Oke. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi pantauan singkat di Ujung Bom, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bobi Waras, Bandar Lampung ya. Kita tadi ngelihat dari pantai, laut, kehidupan nelayan, kemudian kita coba cek tadi bagaimana kehidupan mereka di dalam ini. Kawan-kawan, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Sebetulnya tadi kalau ada kebersamaan, mereka gotong royong gitu ya untuk bersihkan sampah dari laut, kemudian ada kesadaran untuk tidak membuang, mungkin lingkungannya akan sedikit lebih bagus ya teman-teman ya. Tidak seperti tadi ya, banyak sampah dan aromanya nggak bagus, nggak sedap tadi. Oke teman-teman, dari Ujung Bom, thank you for watching.